Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi hamba dan umatnya yang hidup penuh keimanan, penuh ketakwaan dalam menghadapi pertelingkahan kehidupan di dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu saya diundang oleh panitia Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat untuk memberikan orasi budaya pada acara panggung ekspresi malam ini. Pada saya diminta untuk membicarakan tentang Taman Budaya Sumatera Barat dengan segala persoalannya. Menurut hemat saya, topik ini mengandung dua dimensi, yaitu dimensi bentuk dan dimensi isi. Dua dimensi isi dan dimensi bentuk. Taman Budaya Sumatera Barat diartikan sebagai sebuah bangunan yang mempresentasikan pusat kesenian Pulau Sumatera atau lebih tepatnya Kota Padang di Sumatera Barat. Dari dimensi isi, Taman Budaya Sumatera Barat diartikan sebagai wadah atau tempat kreativitas seniman dan apresiasi seni budaya masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Dalam hal ini yang lebih ditekankan kepada manusianya, bukan pada bangunannya. Jadi membicarakan Taman Budaya Sumatera Barat dengan segala persoalannya dapat dicermati dari dua dimensi tersebut. Bicara tentang bangunan atau bentuk, setahun yang lalu Profesor Yulizal Yunus atau Yuyu telah membicarakan ini pada orasi budaya 13 Februari 2023 yang diselenggarakan oleh Panggung Ekspresi Seniman juga. Dia telah membicarakan tentang bangunan Taman Budaya Sumatera Barat sekedar untuk mengingatkan saja kembali orasi budaya ini yang disampaikan oleh Prof. Yuyu dalam acara semalam, diantaranya tentang persoalan Taman Budaya Sumbar, yaitu berhubungan dengan pembangunan gedung zona C yang diwacanakan pembangunannya segera dimulai, tapi alih fungsi menjadi hotel berbintang 5 karena isu itu rumah budaya seniman gedung kebudayaan Sumatera Barat Taman Budaya zona B menjadi mangkrak. Dalam orasi budaya tersebut, Prof. Yuyu menyebutkan wacana alih zona C gedung kesenian Sumatera Barat Taman Budaya menjadi hotel muncul juga dalam fokus group discussion tentang GKSB yang diprakarsai oleh pejabat pembuat komitmen Dinas BMCKTR, kawan kita Faizul Ramdan STMSC di Daima Hotel yang dihadiri oleh beberapa seniman yang kata mereka bukan mewakili seniman. Di antaranya ada Uda Eri Mevri, ada Edi Utama, Yulizal Yunus juga, ada Asril Candiago, ada Yusril KW, ada Putih Reno Rauda Taib yang tidak hadir, ada B. Anduska, ada Daif, Syarifuddin Arifin, Armen Sohafstril, dan Rizal Tanjung. Mereka menganggap bahwa mereka bukan mewakili seniman, katanya. Dalam FGD itu seperti terjadi kesenjangan komunikasi. Dinas BMCKTR menjelaskan peningkatan fungsi zona C KSB bukan alih fungsi menjadi hotel bintang 5. Timbul beragam tafsir. Prinsipnya peserta FGD menolak alih fungsi zona C menjadi hotel. Diyakinkan alih fungsi arahnya menunjang pariwisata. Dalam berkebudayaan memang tak dapat dipungkiri produk kebudayaan termasuk seni dapat ditunjang produk pariwisata. Namun pertanyaan penting, dengan alih fungsi zona C ke hotel di Taman Budaya, mungkinkah disinergikan Taman Budaya dan hotel, kawasan hiburan dan bisnis eksekutif? Dialog terjadi dan kadang alok. Dalam hal ini saya tidak akan bicarakan itu lagi, tapi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membicarakan orasi budaya Yulizal Yunus tersebut karena semua kita sudah tahu apa yang dipercakapannya dalam orasi budaya pada tahun lalu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa membicarakan persoalan Taman Budaya Sumatera Barat dalam dimensi bentuk yaitu bangunan sudah dibicarakan, dan saya menganggap tidak perlu dibicarakan lagi karena ini sudah diributkan.
Dalam orasi ini saya akan membicarakan dimensi isi dari persoalan Taman Budaya Sumatera Barat, yaitu manusia yang berada di dalamnya, yaitu human art, orang yang beraktivitas seni dan budaya di Taman Budaya Sumbar. Oleh karena itu saya memilih topik pembicaraan budaya kontekstual dan problematika kreativitas. Budaya kontekstual. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa tahun ini adalah tahun politik. Kita baru saja selesai pemilu, pileg, dan pilpres. Saya ingat debat terakhir Capres membicarakan salah satu topik tentang budaya. Ketika Capres itu memahami budaya dalam perspektif seni, yaitu seni musik, seni lukis, seni ukir, seni tari, dan seni teater. Mereka memberikan gagasan-gagasan dalam debat tersebut, perihal seni tersebut, peningkatan dan kemajuan, dorongan-dorongan yang harus diberikan kepada pelaku seni untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berkarya. Artinya, ketika Capres itu memandang bahwa budaya itu hanyalah seni, tidak lain dari itu. Mereka sebagai Capres lupa bahwa budaya itu sangat luas dan tidak hanya seni. Politik, hukum, ekonomi, arsitektur, dan kehidupan modern juga merupakan budaya, hasil cipta rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu, ada budaya politik, budaya hukum, budaya modern, budaya populer, dan seterusnya. Pelaku budaya itu sendiri tentu orang-orang yang bergerak di bidang politik, hukum, ekonomi, dan masyarakat modern itu sendiri. Hal ini tidak dibicarakan oleh ketiga Capres dalam debat tersebut. Saya tidak akan memperpanjang kata tentang debat Capres karena tidak relevan dalam forum ini. Yang menjadi bahan perbincangan dalam kesempatan ini adalah melihat seniman dan sastrawan dan budayawan yang mewujudkan dirinya di Taman Budaya Sumatera Barat dalam kaitan budaya kontekstual. Apa yang hendak saya maksud dengan kalimat seniman dan sastrawan dan budayawan yang mewujudkan dirinya di Taman Budaya Sumatera Barat dalam kaitan budaya kontekstual? Saya rumuskan dalam sebuah kalimat. Manusia budaya kontekstual. Ini terdengarnya agak filosofis, tetapi tidak sama dengan buku sastra kontekstual karya Ariel Haryanto. Semua peristiwa yang dilakoni oleh manusia dalam kehidupan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa budaya, manakala peristiwa itu terjadi berulang kali dan telah menjadi kebiasaan bagi manusia itu sendiri sebagai karya, rasa, dan karsa. Setiap peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa yang terjadi sesuai dengan konteksnya. Tidak mungkin suatu peristiwa terjadi di luar konteks peristiwa itu sendiri. Mencoblos di bilik suara merupakan suatu peristiwa dalam konteks pemilu di Indonesia. Tidak mungkin peristiwa pencoblosan dilakukan orang di luar konteks pemilu atau pilkada. Setiap peristiwa yang terjadi berulang-ulang dalam suatu konteks tertentu disebut peristiwa budaya kontekstual. Dalam konteks pemerintahan maupun dalam suatu jabatan tertentu, bila terjadi peristiwa tidak pidana korupsi berulang-ulang yang dilakukan oleh pejabat dalam pemerintahan maupun pada suatu jabatan tertentu merupakan peristiwa budaya kontekstual, yaitu budaya koruptif dalam konteks pemerintahan maupun suatu jabatan tertentu tersebut. Namun budaya koruptif itu tidak saja dalam konteks eksekutif, tetapi juga dalam konteks legislatif bahkan konteks yudikatif. Artinya, kita tidak dapat menolak suatu realitas budaya yang dilakoni oleh pejabat secara berulang-ulang dalam konteks jabatan itu sendiri sebagai budaya koruptif. Dalam konteks pemilu maupun pilkada, membagi-bagikan uang atau sembako kepada pemilih sudah merupakan peristiwa budaya, karena ini lazim terjadi setiap kali pemilu dan pilkada. Beberapa waktu lalu sebelum dilaksanakan pemilu, Presiden membagi-bagikan sembako yang disebut bansos. Hal itu juga dilakukan oleh tim sukses Capres agar mendapat dukungan suara dari pemilih. Orang-orang antrian untuk mendapatkan sembako, namun pasca pemilu kembali orang antrian untuk mendapatkan beras murah yang sekarang langka. Memang sangat ironis, peristiwa semacam ini lazim terjadi setiap kali pemilu maupun pilkada.
Oleh karena itu, peristiwa itu dapat disebut peristiwa budaya dalam konteks pemilu maupun pilkada, yaitu budaya politik uang. Sebuah proses kreatif seperti novel, puisi, atau drama lahir dalam konteks peristiwa tersebut. Saya ambil contoh saja proklamasi 2 Hamid Jabar. Menurut Hamid Jabar, proses kreatifnya juga ada dirangsang oleh beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam gemuruh keberlangsungan kehidupan masyarakat bangsa kita. Misalnya ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk menghentikan bantuan Belanda lewat IGGI dan kemudian membentuk CGI, Forum Baru Negara Pemberi Kredit kepada Indonesia. Terlepas dari kontroversi apakah keputusan itu bertahun-tahun terlambat, tetapi yang jelas dia merasa berbahagia dengan adanya keputusan itu. Hamid Jabar merasakan hal itu adalah semacam proklamasi kemerdekaan, yang menurutnya itu pun semacam konsekuensi logis jika diingat bahwa pembangunan kita sekarang disebut-sebut sebagai semacam kebangkitan kedua dari kebangkitan nasional kita. Inilah puisinya. Proklamasi 2. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia untuk kedua kalinya. Hal-hal yang mengenai hak azazi manusia, utang piutang dan lain-lain yang tak habis-habisnya, insya Allah akan habis diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 25 Maret 1992 atas nama bangsa Indonesia. Boleh siapa saja. Lalu bagaimana dengan seniman dan budayawan yang beraktivitas di Taman Budaya Sumatera Barat? Bagaimana mereka memanfaatkan fasilitas Taman Budaya Sumatera Barat? Dalam konteks apa mereka beraktivitas? Program kegiatan Taman Budaya Sumbar disusun dalam kalender kegiatan Taman Budaya. Dalam kalender itu dirancang kegiatan program tahunan yang terdiri dari berbagai kegiatan kesenian seperti teater, tari, musik, pameran seni rupa, lomba baca puisi, festival dan berbagai macam event lainnya, termasuk diskusi sastra atau diskusi budaya. Dari dulu sampai sekarang tetap demikian. Yang menjadi persoalan, waktu dulu itu program tahunan itu menjadi proyek yang dalam tanda kutip diperebutkan oleh sebagian seniman untuk masuk dalam kalender kegiatan tersebut. Kalau dapat proyek itu, mereka akan berkarya. Bila tidak, mereka tidak berkarya. Sehingga dahulu itu mereka disebut seniman proyek. Artinya, seniman itu berkarya dalam konteks proyek. Dalam hubungan budaya kontekstual, seniman proyek itu sulit menjadikan peristiwa-peristiwa budaya yang sedang berlangsung dalam kehidupan saat ini dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam proses kreativitas, dan hanya memanfaatkan Taman Budaya sebagai proyek untuk menggejawantahkan statusnya sebagai seniman. Namun bila tidak mengandalkan proyek dari program kalender kegiatan Taman Budaya Sumbar, mereka juga sulit berkarya. Satu produksi seni seperti teater, tari maupun musik membutuhkan biaya yang besar. Artinya sebuah produksi seni itu sangat mahal harganya. Sedangkan investor atau sponsor untuk mendanai suatu kegiatan seni tidak pernah ada. Sehingga bila mereka membuat produksi seni secara mandiri, kesulitan dalam pendanaan. Seniman berada dalam posisi dilematis untuk memproduksi sebuah karya seni. Jadi, tetap saja sebuah karya seni hadir di tengah publik sesuai dengan konteks di mana dia diproduksi. Namun ketika sebuah produksi karya seni itu ditampilkan dalam bentuk pertunjukan, muncul problematika lain, yaitu problematika kreativitas. Saya masuk pada problematika kreativitas. Problematika kreativitas seni adalah manajemen penonton. Sejak dari dahulu kalanya, penonton menjadi masalah karena setiap grup seni tidak mempunyai manajemen khusus untuk membina dan merekrut penonton untuk menyaksikan pertunjukannya. Kalaupun dijual karcis, tidak ada yang membeli walaupun harganya terjangkau. Kalaupun pertunjukan itu gratis, penontonnya itu saja.
Ini realitas penonton dari sebuah pertunjukan teater seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Sumatera Barat. Publikasi sebuah pertunjukan seni di era digital ini dapat dilakukan melalui IG, Facebook, WhatsApp, dan selain sebagainya. Hal itu dapat dilakukan oleh pihak Taman Budaya ataupun grup seni itu sendiri. Namun, sejauh mana ampuh untuk mendatangkan penonton? Masalahnya adalah siapa yang bertanggung jawab mempromosikan sebuah pertunjukan seni itu? Apakah Taman Budaya atau grup itu sendiri? Artinya, manajemen penonton itu kewenangan siapa? Inilah problematika kreativitas yang perlu mendapat perhatian serius oleh kita semua. Namun sebenarnya bagi pekerja seni, yang perlu dipikirkan bukan kuantitas penonton. Biarlah jumlah penonton puluhan atau belasan orang. Bagi pekerja seni yang perlu dilakukannya adalah bagaimana penonton dapat dibina dalam suatu pertunjukan. Mungkin jumlah penontonnya sedikit, tetapi pertunjukan tersebut dapat melakukan pembinaan terhadap penonton, dan ini sudah dapat dikatakan grup seni yang berhasil. Kita jangan bermimpi bahwa sebuah pertunjukan akan dikunjungi oleh sekian ratus penonton yang berdesak-desak membeli karcis di loket hanya semata-mata ingin melihat tokoh si Anu atau cerita Anu. Hal yang demikian barangkali terdapat dalam pertunjukan film. Bedakan film yang ditonton orang di bioskop dengan pertunjukan seni yang ditonton orang di gedung teater. Jadi, problematika kreativitas yang lain dari aspek penonton adalah pembinaan penonton. Yang dinamakan pembinaan penonton adalah apabila unsur-unsur teatrikal dan dramaturgi terpenuhi oleh pemain dan pekerja seni. Adalah mustahil penonton akan terpaku di tempat duduk bila yang berdiri di pentas orang-orang yang mempunyai tubuh kaku, tidak elastis, serta mempunyai vokal yang serak dan jelek. Pengembangan alur cerita tersendat-sendat, tidak lancar, inisiatif dan kreativitas pemain tipis. Hal-hal ini membuat penonton menjadi muak dan jemu menyaksikan pertunjukan tersebut. Kita mengharapkan dari penonton suatu reaksi yang spontan dan emosional ketika para pemain memperagakan gerak-gerak tubuh yang indah dan pertunjukan vokal yang kreatif dan ekspresif dari pemain, serta kemampuan pemain mengembangkan alur cerita secara dinamis dan kreatif. Semuanya itu timbul dari penjiwaan pemain terhadap naskah, dan kesemuanya itu pula lah yang mendorong penonton untuk bereaksi terhadap pertunjukan. Agaknya Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat perlu memikirkan hal ini agar setiap pertunjukan seni mendapat apresiasi positif oleh masyarakat Sumatera Barat, baik dari seniman, budayawan, sastrawan maupun dari kalangan akademis, sekolah menengah, serta sekolah menengah pertama dan sejenis dan masyarakat banyak pada umumnya. Wassalam. Padang 24 Februari 2024. Andrea C. Tamsin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.